Ini sebagai pembuka, aku pengen baca karena terkait dengan apa yang saya alami itu. Sebuah cerpen lama yang dulu saya baca tahun 90-an lah, atau sebelum tahun 90 malah, waktu saya SMA. Judulnya Surat Kepada Tuhan, cerpen atau cerita pendek Gregorio Lopez y Fuentes. Bacain ya. Satu-satunya rumah yang ada di lembah itu berada di atas puncak sebuah bukit kecil. Dari atas ketinggian seperti itu, seseorang bisa melihat sungai dan di sebelah pekarangan untuk memelihara ternak. Ladang tanaman jagung yang sudah masak yang di sela-selanya bertaburan bunga-bunga kacang merah yang selalu menjanjikan panen yang baik. Satu-satunya yang dibutuhkan bumi adalah curah hujan atau setidaknya hujan sedikit saja. Sepanjang pagi itu Lenko yang sangat mengenal ladangnya tidak melakukan apapun selain mengawasi langit ke arah timur laut. Sekarang kita benar-benar akan mendapat air, Bu. Istrinya yang sedang menyiapkan makan menjawab, ya insya Allah. Anak-anak lelaki yang sudah besar sedang bekerja di ladang, sementara yang masih kecil bermain-main di dekat rumah. Sampai akhirnya si istri memanggil mereka semua, sini makan dulu. Saat mereka sedang makan seperti yang telah diperkirakan Lenko, tetes-tetes air hujan yang besar-besar mulai berjatuhan. Di sebelah timur laut, mendung tebal berukuran raksasa bisa dilihat sedang mendekat. Udara terasa segar dan nyaman. Pria itu pergi keluar untuk melihat pekarangan tempat memelihara ternaknya. Semata-mata sekedar ingin menikmati hujan yang mengguyur tubuhnya. Dan ketika kembali ia berseru, yang jatuh dari langit itu bukan tetesan-tetesan air hujan, tapi kepingan-kepingan uang logam baru yang besar-besar 10 centavo dan yang kecil-kecil 5. Dengan ekspresi yang menunjukkan kepuasan, ia memandang ladang jagung yang masak dengan bunga-bunga kacang merahnya yang dihiasi tirai hujan. Tapi tiba-tiba angin kencang mulai berhembus. Dan bersamaan dengan air hujan, bongkahan-bongkahan es yang sangat besar mulai berjatuhan. Bentuknya memang benar-benar seperti kepingan-kepingan uang logam perak yang masih baru. Anak-anak lelaki yang sedang membiarkan tubuh mereka diguyur hujan berlari-larian untuk mengumpulkan mutiara-mutiara beku itu. Sekarang benar-benar semakin buruk, seru pria itu gelisah. Kuharap semoga cepat berlalu. Ternyata tidak cepat berlalu. Selama 1 jam, hujan es itu menimpa rumah, kebun, lereng bukit, ladang jagung di seluruh lembah. Ladang itu menjadi putih seperti tertimbun garam. Tak selembar daun pun masih tertinggal di pepohonan. Tanaman jagung itu sama sekali musnah. Bunga-bunga pun rontok dari tanaman kacang merah. Jiwa Lenko dipenuhi kesedihan. Ketika badai itu telah berlalu, ia berdiri di tengah-tengah ladangnya dan berkata kepada anak-anaknya, wabah belalang masih menyisakan lebih banyak daripada ini. Hujan es sama sekali tak menyisakan apapun. Tahun ini kita tidak punya jagung atau kacang. Malam itu penuh kesedihan. Semua kerja kita sia-sia. Tak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Kita akan kelaparan tahun ini. Tapi di hati semua orang yang tinggal di rumah yang terpencil di tengah lembah itu, masih tersisa satu harapan. Pertolongan dari Tuhan.
Jangan terlalu sedih, meskipun kelihatannya seperti kerugian total. Ingatlah, tak ada orang yang mati karena kelaparan. Itulah yang mereka katakan, tak seorang pun mati karena kelaparan. Sepanjang malam itu, Lenko hanya memikirkan harapan satu-satunya, pertolongan dari Tuhan. Yang matanya, sebagaimana diajarkan kepadanya, melihat segala sesuatu. Bahkan sampai ke dalam lubuk hati seseorang yang paling dalam sekalipun. Lenko adalah seorang pekerja keras yang bekerja seperti binatang di ladang. Tapi dia masih bisa menulis. Pada hari Ahad berikutnya, ketika dini hari, setelah meyakinkan dirinya bahwa masih ada zat yang melindungi, ia mulai menulis sepucuk surat yang akan dibawanya sendiri ke kota dan dimasukkan ke pos. Itu tidak lain adalah surat kepada Tuhan. Tuhan, tulisnya, kalau kau tidak menolongku, aku dan keluargaku akan kelaparan tahun ini. Aku membutuhkan 100 peso untuk menanami kembali ladangku dan untuk kebutuhan hidup sampai saatnya panen nanti, karena badai es. Dituliskannya dalam tanda petik kepada Tuhan di atas amplop. Lalu dimasukkannya surat itu ke dalamnya. Dan masih dengan pikiran dan perasaan yang galau, ia pergi ke kota. Di kantor pos, diberinya surat itu perangko. Kemudian dimasukkannya ke dalam kotak pos. Salah seorang pegawai di sana, seorang tukang pos yang juga ikut membantu di kantor pos itu, mendatangi atasannya sambil tertawa terpingkal-pingkal dan memperlihatkan kepadanya surat kepada Tuhan tadi. Selama karirnya sebagai tukang pos, ia tidak pernah tahu di mana alamat itu. Sedangkan sang kepala pos, seorang yang gemuk dan periang, juga tertawa terbahak-bahak. Namun, hampir tiba-tiba saja ia berubah menjadi serius. Dan sambil mengetuk-ngetukkan surat itu di mejanya, ia pun berkomentar, keimanan yang hebat. Seandainya imanku seperti imannya orang yang menulis surat ini, punya kepercayaan seperti kepercayaannya, berharap dengan keyakinan yang ia tahu bagaimana caranya, melakukan surat menyurat dengan Tuhan. Dengan demikian, untuk tidak mengecewakan keajaiban iman itu, yang disebabkan oleh surat yang tak dapat disampaikan, sang kepala pos mengajukan sebuah gagasan, menjawab surat tadi. Namun ketika ia memulainya, ternyata untuk menjawabnya, ia membutuhkan tidak hanya sekedar kemauan, tinta dan kertas, tapi tekadnya sudah bulat. Ia memungut iuran dari para anak buahnya. Ia sendiri pun ikut menyisihkan sebagian gajinya, dan beberapa orang temannya juga diwajibkan untuk memberikan sumbangan. Akan tetapi, tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan uang sebanyak 100 peso. Ia hanya bisa mengirim kepada si petani sebanyak setengahnya, lebih sedikit saja. Dimasukkannya lembaran-lembaran uang itu ke dalam amplop yang dialamatkan kepada Lenko. Dan bersamanya hanya ada selembar kertas yang bertuliskan satu kata sebagai tanda tangan, Tuhan. Pada hari Ahad berikutnya, jadi seminggu sesudahnya, Lenko datang sedikit lebih awal daripada biasanya untuk menanyakan apakah ada surat untuknya. Si tukang pos sendiri yang menyerahkan surat itu kepadanya.
Sementara sang kepala pos dengan perasaan puas sebagai orang yang baru saja berbuat kebajikan, menyaksikan lewat pintu keluar masuk ruang kerjanya. Lenko sedikit pun tidak terkejut menyaksikan lembaran-lembaran uang tadi sesuai keyakinannya. Namun ia menjadi marah setelah menghitung jumlahnya. Tuhan tidak akan keliru atau menyalahi apa yang diminta Lenko. Segera saja Lenko pergi ke loket untuk meminta kertas dan tinta. Di atas meja tulis untuk umum, ia pun mulai menulis sampai-sampai keningnya sangat berkerut saking bersemangatnya dalam menuangkan gagasannya. Setelah selesai, ia pergi lagi ke loket untuk membeli perangko yang lalu dijilat. Kemudian ditempelkannya di atas amplop dengan pukulan kepalan tangannya. Setelah surat itu dimasukkan ke dalam kotak pos, sang kepala pos membukanya. Bunyinya, Tuhan, dari uang yang ku minta itu, hanya 70 peso saja yang sampai ke tanganku. Kirimkanlah sisanya kepadaku, karena aku sangat membutuhkannya. Tapi jangan dikirimkan kepadaku lewat pos. Karena para pegawai di kantor pos itu adalah orang-orang brengsek. Lenko. Itu cerpennya gitu ya. Ini saya baca di internet yang terjemahkan siapa. Ini kan apa itu? Gregorio Lopez de Fuentes itu lahir tahun 1895 besar dan lahir di kalangan Indian Meksiko. Beliau seorang pengarang fiksi dan juga seorang penyair dan wartawan. Tahun 1935 beliau memenangkan The National Prize of Mexico untuk novelnya El Indio. Cerita ini disadur dan terjemahan bahasa Inggrisnya oleh Safruddin Hasan. Terima kasih Mas Safruddin Hasani. Jadi itu ya, aku membaca surat kepada Tuhan itu karena begini loh. Kemarin kan ada orang marah-marah di YouTube. Katanya saya itu mendapat proyek untuk urusan nasab itu 5 miliar. Jadi semua aktivis pelurus nasab, semua aktivis pro NKRI itu kalau datang ke tempat saya amplopi dari uang itu. Ya Allah, ini kan kayak cerpen surat kepada Tuhan itu. Jadi gini ya, itu juga untuk klarifikasi. Kalau barangkali teman-teman mendengar rumors, semua pejuang pelurusan nasab itu berjuang dengan harta, benda, nyawa, dan pikiran dan gagasan. Bondo, bau, pikir. Bondo itu harta, bau itu tenaga, pikir itu pikiran. Jadi nggak ada ini, saya melakukan aktivitas pelurusan nasab ini dan juga teman-teman yang lain tuh malah kehilangan banyak dana. Dikira dapat dana dari mana? Nggak ada proyek-proyek. Nah, mungkin orang itu melihat saya ketika beberapa aktivis nasab yang berkunjung ke pesantren kita di Pleret. Ini pulangnya saya kasih amplop. Karena itu memang kebiasaan keluarga saya. Jadi kebiasaan keluarga saya, kalau ada tamu yang sekiranya itu dalam tanda petik orang-orang suci, orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai keluhuran yang diwasiatkan Tuhan kepada publik, kepada umat, itu kita apresiasi dengan kita berikan bisaroh. Bisaroh itu hadiah, biasanya uang. Itu minta di pesantren begitu. Nah kebetulan kan di antara aktivis nasab itu kan ada yang ya banyak kan yang di rumah punya pesantren seperti Kiai Mat dan lain-lain. Tuh ya salah satu kriteria orang yang kita anggap menyampaikan, menyebarluaskan wasiat Tuhan mengenai kasih sayang kepada sesama itu kan pengasuh pesantren. Ya kalau pengasuh pesantren ya selalu saya
kasih amplop bisa roti, tapi tidak ada kaitannya dengan perjuangan Asap ini, nggak ada kaitan. Itu ya. Kalau pas punya kadang-kadang sampai saya utang saya itu untuk dikira apa? Iya. Nah, orang mengira macam-macam. Nah, mungkin orang itu pernah juga dengar saya kemarin, wah, lagu saya yang Ojo Kesusu Sayang itu dikontrak sama sama apa? Sama TikTok Kalau kemarin kan di manajemen kita itu kita kan punya manajemen artis juga tuh. Di antaranya ada Evan Los, ada Putri Aryani, ada Langit Sore, ada. Nah, kemarin waktu Evan Los itu lagunya yang Ku Senyum Sayang itu dikontrak TikTok itu kan dapat duit dari TikTok sampai 22 miliar. Nah, saya berpikirnya begitu. Wah, ini lagu Ojo Kesusu Sayang dikontrak sama TikTok, aku dapat 22.000 miliar. Wah, nanti 5 miliar diantaranya akan saya gunakan untuk pelatihan-pelatihan dan penjelasan-penjelasan atau secara umum itu membiayai kegiatan untuk mencerahkan publik mengenai pelurusan nasab, mengenai pelurusan sejarah, bikin seminar macam-macam gitu. Nah, dikiranya saya dapat. Nah, ternyata kan tidak, karena kebijakan TikTok berubah. TikTok Shop dihapus oleh pemerintah Indonesia. Nah, berakibat pada algoritmanya berubah sehingga nggak jadi dapat duit dong. Tapi ya nggak apa-apa. Cuma agak kesel dikit ya pemerintah itu melarang TikTok Shop-nya kok ya nggak 6 bulan lagi gitu. Kalau 6 bulan lagi kan sempat dapat duit saya. Ini humor aja.